Rangkaian pemeriksaan untuk mengungkap teka-teki kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Pol Verdi Sambo terus dilakukan. Setelah Komnas HAM memeriksa sejumlah ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk Barada Eliezer yang diduga sebagai pelaku penembak Brigadir Joshua, tim khusus bentukan Kapolri melanjutkan penyelidikan dengan melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Pihak Komnas HAM kini juga bersiap menjalankan uji balistik guna mengetahui kronologis sesungguhnya bagaimana insiden penembakan tersebut terjadi. Tim khusus bentukan Kapolri berjanji pihaknya bersungguh-sungguh akan mengungkap fakta di balik kematian Brigadir Joshua. Salah satunya adalah dengan menyatukan penyelidikan kasus kematian dan dugaan pelecehan dan penodongan senjata oleh Brigadir Joshua ke Bareskrim. Tidak hanya itu, meski belum menetapkan tersangka, polisi juga telah menaikkan kasus kematian Brigadir Joshua ke tahap penyidikan. Lantas, akankah kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat berujung pada penetapan tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu jadi salah satu hal juga yang menjadi concern dari kuasa hukum Brigadir Joshua gitu. Sudah ada pengakuan kok belum ada tersangka. Tapi di lain hal itu juga kita akan membahas pagi hari ini mengenai opini-opini yang berkembang di publik, baik itu yang dikeluarkan, terutama yang banyak dikeluarkan oleh kuasa hukum Brigadir J. Dan ini juga membuat keberatan rupanya dari kuasa hukum Putri Candrawati yang merupakan istri dari Irjen Verdi Sambo. Nah, kita akan berbincang mengenai hal itu pagi hari ini. Sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Yang pertama ada Bang Mansur Febrian, anggota tim kuasa hukum Brigadir Joshua. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dan juga ada Bang Patra Mzen, kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Selamat pagi, Bang Patra. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu ya, Mbak Maria sama rekan Mansur, Iya, semua pemirsa TV One. Baik, Bang, kita mulai terlebih dahulu dari statement dari Bang Patra gitu ya. Dalam perjalanan kasus ini, kita juga sama-sama masih menunggu ya ujung dari kasus ini. Statementnya Bang Patra bahwa merasa keberatan dengan adanya beberapa statement yang disampaikan dari kuasa hukum Brigadir Joshua, dan ini cenderung menurut Abang adalah menyesatkan begitu. Nah, statement-statement apa yang akhirnya Anda nilai ini menyesatkan, kemudian merugikan klien Anda dalam hal ini? Terima kasih Mas Bayu ya. Saya mau sampaikan dulu, terakhir saya menjumpai atau melihat klien saya, Ibu ya, itu pada Jumat malam 29 Juli 2022. Jadi di kediaman beliau saya melihat langsung kondisi terakhir yang per Jumat malam. Saat itu saya mendampingi juga karena para psikolog forensik dari APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, juga datang untuk mengobservasi dan atau memberikan satu pengamatan. Nah, di sana ada dua yang saya dampingi, psikolog. Nah, untuk kondisi psikis tentu psikolog yang bisa menjelaskan soal kondisinya secara ilmu begitu ya. Tapi yang saya mau bisa sampaikan per Jumat itu ya, kondisi klien saya masih memerlukan pendampingan dan konseling. Nah, oleh karenanya menjawab pertanyaan Mas Bayu tadi, tim kuasa hukum ini sedang mengkompilasi dan juga mengumpulkan statement-statement yang sifatnya fitnah dan menyebarkan kabar bohong. Sebagai contoh misalnya ya, sebelumnya ada berita ya yang menyatakan bahwa almarhum J ini disiksa dari Magelang di Jakarta. Itu sudah terbantah ya dengan adanya CCTV. Ternyata almarhum sebelumnya ya sempat di PCR. Yang kedua, misalnya sebagai contoh ya, ini saya tidak menyebut nama, tidak menyebut pihak ya. Saya mau jelaskan ini bisa diklasifikasikan sebagai ya penyebaran kabar bohong atau fitnah begitu ya. Nah, yang kedua misalnya ya, terkait dengan narasi adanya merusak nama baik klien kami
merusak ya harkat reputasi ya klien kami itu slander atau libel, fitnah, berita bohong, memfitnah. Contoh narasinya yang itu mana, Bang? seakan-akan ada hubungan spesial, ya ada selingkuh, ada jalinan asmara katanya. Nah, ini dari mana asalnya? Nah, oleh karena itu saya ingatkan ke semua pihak, ya, termasuk para advokat dari keluarga almarhum, bahwa dalam hukum kita, dalam hukum pidana itu ada dua. Pertama, hoax, menyebarkan berita bohong itu, ya, itu termasuk juga ya menyebarkan di media-media sosial. Yang kedua terkait dengan kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum. Karena tindakan ini ya bisa membuat keonaran di masyarakat, ya. Kenapa? Karena orang awalnya percaya, ada 10 orang percaya ya bahwa almarhum itu disiksa katanya dalam perjalanan, ya. Nah, ini yang membuat keonaran. Saya ingatkan, ancaman untuk menyebarkan berita bohong itu, ancaman melalui ITE itu bisa dipidana, termasuk kalau keonaran itu maksimum 10 tahun, Mbak Maria. Hati-hati. Paling tidak ada dua narasi tadi yang Anda sampaikan yang kemudian pihak kuasa hukum dan tim Anda merasa keberatan. Bang Febri. Nah, termasuk fitnah, yang ketiga, terkait dengan nggak mungkin deh terjadi pelecehan. Nah, itu juga termasuk. Kita sampai di situ dulu ya. Kita silakan, Bang Febri. Maria, terima kasih. Saya coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Patra. Tentunya hal tersebut menjadi hak daripada Bang Patra selaku kuasa hukum Ibu PC. Perlu digarisbawahi bahwa kami tidak pernah menyebarkan hoax ataupun narasi-narasi yang sifatnya spekulatif. Soal? Terkait tadi Bang Patra menyampaikan kami mengeluarkan statement bahwa ada penyiksaan di perjalanan. Jadi perlu kami garisbawahi, kami tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Namun ada dugaan. Dugaan tersebut kami himpun daripada bukti dan fakta yang telah kami miliki, yaitu dari mulai percakapan dan kemudian dari jeda waktu di antara Magelang Jakarta. Kita cuma mempertanyakan, diduga apakah jangan-jangan ini terjadi sudah di dalam perjalanan. Itu termasuk spekulasi jadi atau tidak? yang menyampaikan statement bahwa ada penyiksaan di perjalanan itu bukan kami. Kami hanya menduga apakah jangan-jangan terjadi di perjalanan, kan seperti itu. Namun yang langsung menjustifikasi bahwa ada penyiksaan di perjalanan itu kalau tidak salah dari pihak Komnas HAM. Itu berapa kali bisa kita putar. Dan kemudian terkait kerugian mungkin yang diderita oleh daripada klien Bang Patra itu merupakan reaksi daripada masyarakat. Kami dari kuasa hukum tentunya tidak pernah menjustifikasi siapapun itu. Dari awal sifatnya lidik. Kita tidak juga menentukan siapa pelakunya, siapa yang melakukan penembakan. Kita tidak pernah dari awal, kita menyampaikan berdasarkan fakta. Fakta yang sudah kami miliki, kami ajukan, kami laporkan ke Barreskrim Polri pada tanggal 18 dari hasil himpunan bukti-bukti tersebut dan juga keterangan saksi. Oke, termasuk juga tadi poin ketiga bahwa sempat dari tim kuasa hukum Anda menyatakan tidak mungkin ada pelecehan. Itu tadi disampaikan juga keberatannya oleh kuasa hukum Ibu PC. Mungkin nanti kami koreksi lagi terkait kapan kami mengeluarkan statement tidak mungkin. Kan seperti itu. Cuma kami waktu itu pernah menyampaikan ketua tim kami, kapan terjadi pelecehannya? Kan seperti itu. Kapan terjadi tembak-menembaknya? Apabila kita merunut daripada fakta dan bukti yang sudah ada, yaitu daripada permohonan visum et repertum dinyatakan sudah ditemukan mayat pukul 17. Dan kemudian kita sambungkan terhadap waktu perjalanan antara Magelang ke Jakarta. Itu kalau bisa kita cek dari Google lebih kurang 7 sampai 8 jam. Berarti kalau kita perhitungan komunikasi darat terakhir, ya darat. Komunikasi terakhir itu pukul 10.58 pagi. Nah, kemudian si almarhum ini menyatakan jangan hubungi saya selama 7 jam. Kita sambungkan ke arah situ sampai di Duren 3 lebih kurang seharusnya pukul 17 kan seperti itu. Itulah yang membuat kami mempertanyakan. Karena kan awalnya narasi daripada Polri tembak-menembak dan juga pelecehan itu sangat menyakitkan dan itu menjadi sanksi moral buat pihak keluarga. Satu, sudah ada korban, anaknya meninggal, sanksi sosial dari masyarakat, wah anakmu menjadi
pelaku seperti ini kan, itu yang membangun narasi awalnya siapa. Jadi silakan rekan Patra kalau memang mau melaporkan, laporkan juga yang sudah menyampaikan narasi tersebut. Karena kita sebagai kuasa hukum, sebagai advokat, kita ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, pasal 16 jelas di situ sebagai hak imunitas daripada advokat, kami menjalankan sesuai dengan profesi kami, begitu. Iya, Bang Patra, ada bantahan juga, Bang. Saya ingatkan rekan Mansur ya, tadi menyebut fakta itu 184 KUHP, fakta itu. Apa 184 KUHP? Ketika fakta itu sudah diuji di muka persidangan, itu baru fakta. Tapi kalau katanya bukan fakta, ya. Jadi apalagi testimonium de auditu, mendengar kata orang, menganalisis, apalagi menganalisis sendiri, ya. Masyarakat ini perlu diluruskan. Yang disebut dengan fakta itu adalah kalau sudah ada 2 alat bukti yang berkesesuaian, ya, yang ditampilkan, disampaikan di muka persidangan, itu baru fakta namanya, ya. Tapi kalau itu dengar kata orang, dianalisis sendiri, jangan juga masyarakat disampaikan bahwa itu fakta. Makanya saya nggak mau kalau disampaikan keterangan-keterangan, misalnya saya ditanya keterangan ajudan. Kalau mau tanya soal keterangan ataupun terkait dengan apa yang dikatakan saksi misalnya atau orang, tanya saya paling tahu. Tapi saya nggak mau sebut, nggak mau kemukakan. Kenapa? Karena alat bukti itu belum diuji di persidangan. Paham ya? Iya, Bang. Jadi kalau bilang fakta itu sudah diuji, ya, ada persesuaian antara alat bukti, ya, yang ditampilkan di muka persidangan, itu bilang fakta baru. Oke. Nah, saya koreksi, saya tidak menyebut, ya, para pihak, enggak. Tapi saya bilang kami tim sedang mengkompilasi. Jangan khawatir rekan Mansur. Nanti yang kita laporkan menyebarkan berita bohong itu udah kami identifikasi dulu. Oke, gitu loh. Baik, Ya. Bang Patra, kita berikan Jadi kesempatan saya juga. mau bilang Mbak Maria, ya, janganlah advokat ini bilang berdasarkan fakta atau menurut kita, jangan dong. Oke, Ya. Bang, Jadi kita Bang pakai Febri kan juga punya 184. argumennya sendiri, Bang. Nanti secara utuh kita akan dengar, tapi kita tahan dulu, Bang. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih.